Halo penonton dan para dosen yang saya hormati, saya Joshua akan mempresentasikan hasil review saya mengenai metode deep learning yaitu TransUnit. Pada intro ini, kita akan memperhatikan latar belakang dan tujuan dari TransUnit. Segmentasi citra sangat berguna pada dunia medis, dan untuk mempermudah segmentasi diperlukan otomasi dengan bantuan deep learning network yang dilakukan pada citra yang dimiliki. UNet terdiri dari network encoder-decoder yang simetris dengan skip connection untuk meningkatkan retensi detail dan menjadi infrastruktur yang sering kali dipakai. Di lain sisi, transformer didesain untuk prediksi sequence ke sequence yang menggunakan operator penyalur konvolusi secara seutuhnya dengan bergantung pada mekanisme atensi di mana memfokuskan kepada satu hal dan menghiraukan yang lain. Sebuah framework diperlukan untuk mensegmentasi citra dengan detail, akurat, dan presisi, serta memiliki resolusi yang baik. Oleh karena itu, dibentuklah TransUnit yang menggabungkan UNet dengan transformer sebagai paduan mesin deep learning untuk mensegmentasi citra medis. Selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang metode yang dipakai dalam sistem ini. Berikut merupakan ilustrasi yang dapat kita gunakan sebagai panduan dalam memahami sistem TransUnit. Terdapat semantik transformer di sebelah kiri dan arsitektur TransUnit di sebelah kanan. Pertama-tama, transformer digunakan sebagai encoder dengan melakukan sekuensialisasi dari citra di mana setiap patch berukuran P kali P dan N dengan rumus HW per P kuadrat merupakan banyaknya patches citra ditambah dengan patch embedding sebagai penunjuk posisi untuk setiap patch dalam sebuah dimensi D di mana E adalah proyeksi embed patch dengan rumus R adalah bilangan real pangkat P kuadrat C dikali D dan E-pos merupakan posisi embed dengan rumus R bilangan real pangkat N dikali D. Dan kemudian ada MSA yaitu multi-head self-attention dan MLP multi-layer perceptron merupakan encoder dari transformer di mana LN adalah operator normalisasi lapisan dan ZL merupakan representasi citra yang telah di-encode. Transformer kemudian memberikan hasil untuk di-upsample dan dikonvolusi dengan citra yang diproses oleh CNN unit. Metode kedua adalah TransUnit. TransUnit dipakai karena memberikan sebuah peningkatan resolusi dari pemetaan fitur CNN dalam jalur dekodenya dan lebih baik digunakan secara gabungan dengan transformer dibandingkan transformer saja. Cascade upsample juga diterapkan untuk membentuk agregat fitur pada resolusi yang berbeda melalui skip connection dengan menggunakan dua operator upsample dan 3x3 lapisan konvolusi serta Rectified Linear Activation Function atau RLU. Pada bagian selanjutnya, kode pada sistem ini akan dijelaskan dengan seksama. Kode pada sistem ini terdiri dari beberapa modul, tetapi yang akan menjadi highlight pada presentasi ini adalah modul TransUnit yang kompleks dan unik. Kode ini terdiri dari 222 baris dan terdapat 14 atribut pendefinisian TransUnit yang dikelompokkan menjadi 8 pembagian logika oleh saya. Logika pertama adalah prerequisite. Pada bagian ini, modul-modul yang diperlukan diimpor ke dalam kode untuk keperluan sampai usai dengan ketiga model teratas adalah model yang dibentuk oleh kontributor dalam penyelesaian sistem. Kemudian terdapat penyingkatan kode untuk mempermudah penulisan, URL dalam pemanggilan data pre-train yang sudah dipersiapkan oleh kontributor, dan dua parameter yaitu N dan sample training. Dan selanjutnya kelas TransUnit akan didefinisikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendefinisian setiap parameter yang ada pada arsitektur ini, dan logika kedua adalah pendefinisian dari kata kunci yang dapat diakses untuk mendapatkan atribut dan metode pada kelas Python dengan mudah. Pada logika ketiga, terletak hati dari model ini. Terdapat metode yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dengan atribut pertama yaitu transformer yang dipakai untuk mengubah bentuk citra menjadi patch. Kemudian data melewati ke atribut kedua yaitu embedding yang di dalamnya terdapat percabangan menuju metode hibrida yang kemudian akan diproses melalui model ResNet 50 versi 2 atau langsung melewati proses konvolasi yang akan ditentukan proses posisi embednya. Selanjutnya atribut ketiga yaitu fungsi transformer kedua yang mengimplementasi MSA dengan NHead dan MLP dengan MLP dim dan melewati dropout untuk mencegah overfitting.
Kemudian dinormalisasi lapisannya dengan rumus patch yang sudah disiapkan, lalu di-reshape untuk menjadi model yang kemudian pada atribut keempat masuk ke decoder cascade upsample dan dikonvolasi dengan input yang akan masuk ke modul decoder layer sehingga menjadi gambar seutuhnya di akhir atribut. Pada logika keempat, kita melalui step untuk memanggil data yang sudah dilatih sebelumnya dan kemudian mengkompilasi data tersebut untuk diproses kembali di run yang baru melewati beberapa pembelajaran berulang. Program ini di-run terlebih dahulu sebelum train validation untuk tidak menumpuk data yang sudah dipersiapkan dan siap pakai dengan data yang baru. Di logika kelima, dilakukan train dan validasi. Perbedaan dari line SAS22 dan SAS47 merupakan tampilan output, di mana SAS22 menghasilkan plot train dan validasi, serta SAS47 hanya menghasilkan train saja. Atribut train yang kedua diperlukan untuk melihat secara individual plot train dari dataset tanpa memakai step validasi, atau hanya untuk melihat train test. Logika keenam meliputi 3 atribut fungsi tensor yang dibuat secara manual untuk independensi dan performa yang diperlukan user. Terdapat segmentation loss yang digunakan untuk melihat berapa loss yang didapatkan secara keseluruhan dengan mengkomparasi hasil prediksi dengan mask yang sudah dipersiapkan. Dice per class adalah fungsi yang mengkomparasi hasil gambar dan menghitung nilai loss dari komparasi tersebut. Loss DPC kemudian dipanggil dari generator dice ke bentuk batch, height, dan weight, dan Y dalam bentuk fungsi logout function. Kemudian hasil loss dibagi banyaknya patch. Dan hasil ini akan kemudian dipanggil oleh segmentasi loss untuk mendapatkan hasil perbandingan akhir dengan menggunakan CEL untuk optimasi hasil akhir. Kemudian logika ketujuh adalah embedding dengan menggunakan sistem ResNet 50 versi 2. Pembelajaran ini adalah part CNN dalam sistem yang berisi 50 lapisan konvolasi dengan script connection 3 dan terletak pada modul lain di decoder strip layer.py. ResNet akan dipanggil dari keras dan kemudian hasilnya akan di-return dalam variabel ResNet 50 versi 2 yang masuk ke embedding pada model dan fitur yang akan masuk ke decoder cascade upsampler. Terakhir, logika ke-8 adalah atribut untuk menyimpan dan memuat data. Terdapat 2 jenis yaitu TPU dan non-TPU, di mana TPU menggunakan Tensor Processing Unit apabila ingin menggunakan mesin pembelajaran milik Google yang akan disimpan dalam cloud Google, sedangkan yang kedua akan disimpan dengan direktori yang dimasukkan oleh user. Dari IPYNB yang telah disediakan sebagai demo dan beberapa yang tertera di dalam paper, berikut hasil yang didapatkan. Studi ablasi merupakan studi kemampuan performa sistem AI untuk mengurangi komponen yang tidak diperlukan dalam sebuah analisis. Dapat disimpulkan dari studi ablasi bahwa mesin TransUnited sangat baik untuk resolusi yang lebih besar, dengan sekuens yang lebih panjang dan patch yang sedikit, juga dengan skala model yang lebih besar. Studi berikutnya menghasilkan hasil kualitatif. Dapat dilihat bahwa TransUnited mensegmentasi lebih detail bagian yang mirip dengan ground truth, di mana metode lain cenderung oversegment atau undersegment. Seperti pada R50 FitCap, terlihat oversegment pada data yang sedikit dan kecil. Kemudian pada ATTN unit, terjadi undersegment pada bagian dengan fitur yang lebih kompleks dan rumit. Begitu juga ada mix match pada unit, di mana pewarnaannya tidak pada tempatnya. Dari semua mesin, TransUnited merupakan sebuah mesin baru yang menjadi state of the art dengan DSC 89,71% untuk pendeteksian ventricle kiri, miokardium, dan ventricle kanan. Dan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TransUnited sangatlah baik untuk dipakai dalam membantu tenaga medis untuk mensegmentasi menjaga kesehatan dan menyembuhkan para pasien yang membutuhkan. Saya Joshua, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.